SSI selaku Kepala SMP Al-Falah Assalam. Yang terhormat Ustadz Sukeno SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Al-Falah Assalam. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Ma'ruf SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Al-Falah Assalam. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, wali murid dari siswa-siswi kelas 7 dan kelas 8 yang dirahmati Allah, serta seluruh Ustadz Ustadzah SMP Al-Falah Assalam yang kami cintai dan kami banggakan. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini, Senin 29 Maret 2021, kita masih diberikan Allah nikmat iman Islam serta kesempatan untuk menghadiri acara sosialisasi pelaksanaan program pembelajaran berbasis kehidupan nyata atau PBKN kelas 7 dan kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat dan juga salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam. Baik Ayah Bunda, Bapak Ibu, wali murid siswa-siswi kelas 7 dan 8 yang dirahmati Allah, adapun susunan acara kita pada sosialisasi PBKN pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya akan dibacakan oleh Ananda kelas 84, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, kemudian acara yang keempat yaitu sosialisasi PBKN, dilanjutkan dialog tanya-jawab, dan diakhiri dengan doa penutup. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita awali acara kita di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Raffi Fadlur Rahman dari kelas 84. Kepada Raffi Fadlur Rahman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mukenamu dipakai enggak Mas An? Kena. Mana Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wa tashtaki ilallah yudhahiruna minkum in ummaduhum illa innahum la yaquluna munkaran liwa innahu walladhi nami Putus. Sinyalnya masih baca, berarti sinyal kita.
Koneksi kita berarti. Sama. Mas ada ya. Wa it'amu sittina miskina min Dicek sudah selesai atau belum? Terus putus ya? Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Disampaikan terima kasih kepada Mas Rafi Fadlur Rahman dari kelas 4 yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga baik Mas Rafi maupun kita semua, Ustadz Ustadzah, Ayah Bunda yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayah Bunda, wali murid dari siswa-siswi kelas 7 dan 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita ke acara yang ketiga, yakni sambutan sabala sekolah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Heri Supriyanto SSI. Kepada Ustadz Heri, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, amin. Segala puja milik Allah. Salawat dan salam semua tercurah pada junjungan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati para Bapak Ibu, wali murid, orang tua kelas 7 dan 8 SMP Al-Falah Salam. Alhamdulillah hari ini juga beserta dengan Nanda ya, dari kelas 7 dan kelas 8. Alhamdulillah semuanya terjaga sehat dalam hidup Bapak Ibu yang ada di rumah, serta para ustadz yang ada di studio. Bagaimana kabar panjenengan semuanya di pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, berakhlak, berprestasi. Yes, baik. Mari kita tepuk tangan. Tepuk tangan. Dalam kondisi pandemi ini, kita berharap kita tetap terjaga semangat. Tepuk tangan ini biar saraf-saraf di tangan kita. Bentar, ini saya input terus kenapa? Saya kan nggak bisa ngomong berarti Anut. Tiba-tiba Anut terus. Ini bukan pakai ini. Oh begitu ya. Oke. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan terima kasih kepada para Bapak Ibu, orang tua wali murid, serta anak-anak semuanya yang telah berkenan hadir di dalam pertemuan virtual kita kali ini. Pertemuan kita kali ini insya Allah kita membahas terkait dengan
sosialisasi pembelajaran berbasis kehidupan nyata atau kita istilahkan PBKN di SMP Al-Falah Salam. Ini sesuatu yang baru di sekolah kita dan insya Allah baru juga di Indonesia ya, karena memang ini program dari Kemendikbud. Dan alhamdulillah kita SMP Al-Falah Salam sudah 2 kali untuk melaksanakan sosialisasi dan tiba saatnya nanti untuk implementasinya di sekolah kita. Tidak bisa tanya. Sebentar ya, teknis. Share ya. Share screen-nya nggak? Lambat. Ini lambat tuh ya. Kan sharing biasa aja. Lambat. Ini bisa tapi lambat. Bentar Bapak sekalian, ada. Biasa aja. Yang lanjut. Nah. Mohon maaf itu semuanya. Tadi kita mencoba yang versi beta agak lambat ya. Sekarang ini kita menggunakan yang basic. Jadi PBKN ini adalah singkatan dari pelajaran berbasis kehidupan nyata. Di sini sebelum kita sampaikan tujuannya, perlu kita sampaikan landasan hukum pelaksanaan dari kegiatan PBKN. Ini mengacu pada surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar. Kemudian nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease 19. Nah, ini adalah terkait dengan Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ini harapannya adalah sekolah, yaitu yang meliputi dari para guru, peserta didik, memiliki kebebasan berinovasi, berkreatif, dan mandiri dalam pembelajaran suasana yang bahagia. Jadi tidak ada sisi tekanan, sehingga di awal-awal memang Mas Menteri Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pembelajaran daring ini tidak serta-merta harus mengejar tuntutan kurikulum seperti kondisi normal, tapi kita mengambil sisi-sisi esensial yang itu sangat bermakna untuk kehidupan dan pembelajaran anak-anak. PBKN ini masuk di dalam kegiatan Merdeka Belajar yang bertujuan mendorong siswa agar memiliki pengalaman belajar di kehidupan nyata. Karena selama ini memang pembelajaran, kalau kita lihat ada sesuatu yang kadang tidak nyambung ya dengan kehidupan nyata yang ada di masyarakat. Apa manfaatnya pembelajaran yang ada di sekolah itu agar bisa
terkoneksi atau bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Kemudian memberikan tantangan, kesempatan untuk para siswa untuk kreatif, kemudian kapasitasnya, kepribadian, dan kebutuhan siswa itu terpenuhi. Filosofinya adalah bahwa pembelajaran berbasis kehidupan nyata ini, kita berharap anak-anak bisa belajar dari kehidupan di lingkungan sekitar mereka. Jadi segala sesuatu dimanapun tempatnya itu adalah sumber belajar bagi anak-anak kita. Kemudian belajar melalui kehidupan, melalui proses yang mereka alami. Kemudian apa yang telah mereka pelajari itu harapannya bermanfaat bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitar. Belajar dari sesuatu yang bermanfaat di lingkungan sekitarnya, kemudian diproses melalui pembelajaran oleh anak-anak, dan harapannya hasilnya nanti itu juga bermanfaat bagi masyarakat. Ini tujuan dari PBKN. Harapan kita pembelajaran yang akan kita terapkan ini nanti bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur anak-anak, jiwa wirausaha yang intinya adalah bagaimana rasa ingin tahu anak-anak itu muncul, kemudian anak-anak sisi kreativitasnya itu tumbuh dan bisa mandiri dengan menumbuhkan jiwa entrepreneur. Kemudian memberikan pengalaman belajar di kehidupan nyata anak-anak, sehingga pembelajaran yang dilakukan ini benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, untuk kehidupan mereka, kemudian mengembangkan potensi kecerdasan, minat, dan bakat peserta didik. Sehingga nanti kita berikan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan sesuai dengan passion-nya, sesuai dengan apa yang mereka nyaman ya untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir mengintegrasikan kearifan lokal Sidoarjo ke dalam KTSP. Ya, ini nanti mencoba kita bersama-sama nanti melihat Sidoarjo ini punya potensi apa, dan itu yang kita kembangkan dalam pembelajaran anak-anak. Hasilnya, harapan kita nanti terwujudnya jiwa entrepreneur pada anak-anak kita, kemudian terwujudnya pembelajaran berdasarkan kehidupan nyata, terwujudnya program dan kegiatan yang bisa mengembangkan potensi, kecerdasan, minat, dan bakat peserta didik, dan nantinya tersusun KTSP. KTSP itu sebuah dokumen kurikulum yang nanti di dalamnya nanti bisa mengintegrasikan kearifan lokal Sidoarjo. Dan ini sudah kita buat untuk SMP Al-Falah As-Salam. Nah. Sementara lain pembelajaran yang kita lakukan ada dua, yaitu project based learning. Jadi bagaimana anak-anak nanti belajar membuat sebuah proyek, dan proyek nanti ada tahapannya. Kemudian bagaimana nanti problem based learning. Anak-anak nanti mencoba belajar memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar mereka. Tahapan dari pembelajaran berbasis proyek nanti, pertama kali nanti anak-anak beserta guru pendamping nanti akan kita menyiapkan beberapa pertanyaan atau penugasan proyek. Jadi curah gagasan dulu, kira-kira apa yang akan nanti proyek yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah anak-anak beserta guru pendamping nanti mendesain perencanaan proyek. Setelah ada curah gagasan, kemudian difokuskan apa yang akan dikerjakan, nanti mulai didesain perencanaannya. Mulai dari latar belakangnya mungkin, kemudian tujuannya, sampai nanti kapan anak-anak nanti bisa mulai mengerjakan itu. Semuanya direncanakan. Kalaupun ada biaya di situ dimunculkan. Upayakan di sini nanti biayanya seminimal mungkin, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian menyusun jadwal. Jadwal ini nanti terkait dengan mulai mereka merencanakan, melaksanakan, sampai nanti mempresentasikan.
Berikutnya yang keempat, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Ini nanti ada penilaian, mulai dari penilaian sikap, pengetahuan dari apa yang dilakukan oleh anak-anak. Nanti dinilai oleh guru pendamping. Berikutnya menguji hasil proyek yang telah dikerjakan anak-anak nanti diberikan dan nanti terakhir dievaluasi terkait dengan mereka mempresentasikan dan di video, kemudian dibuatkan PowerPoint dan nanti seperti kayak prosedur teknik ya, nanti akan dikumpulkan ke sekolah. Adapun pelaksanaannya dan penilaiannya, karena ini masa pandemi, ini berbeda ketika kondisi normal. Kondisi pandemi ini nanti kita coba semudah mungkin pelaksanaan PBKN di SMP Al-Falah Salam, sehingga nanti kegiatan yang dilaksanakan mirip seperti prosedur TEK yang ada di mata pelajaran bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya, jadi anak-anak membuat kayak sebuah perencanaan, itu nanti ditulis dalam sebuah prosedur, kemudian nanti divideokan, kemudian nanti produknya dikumpulkan, terus prosedur TEK-nya juga dikumpulkan. Kapan pelaksanaannya? Kalau perencanaannya sekitar bulan April, bulan April awal ini sudah mulai dilakukan, nanti dikelompokkan. Dan ini nanti penjelasan detailnya sama Ustadz Ma'ruf ya, Wakasek Siswaan. Kemudian tahap pelaksanaan bulan April sampai bulan Mei. Harapannya nanti bulan Mei ini sudah anak-anak presentasi. Kalau waktunya kurang nanti kita berikan waktu di awal-awal bulan Juni. Harapannya sudah selesai. Kalau kondisi nanti sudah tidak pandemi, untuk kelas 7 dan 8, ini nanti berbeda. Jadi tidak seperti prosedur TEK yang sederhana, namun mulai kita latih anak-anak membuat karya tulis yang lengkap. Ya. Mulai ada nanti bab 1, bab 2, bab 3, gitu ya, sampai bab 4. Tapi kalau untuk yang tahap pandemi ini kita lakukan semudah mungkin yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Ya. Itu sementara yang bisa kita sampaikan terkait dengan kegiatan pembelajaran berbasis kehidupan nyata sekilas. Tujuan intinya adalah bagaimana di masa pandemi ini kita nanti bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang anak-anak ini bisa mulai belajar merencanakan sebuah proyek. Dan proyek ini nanti di dalamnya anak-anak belajar bagaimana merencanakan, belajar bagaimana untuk melaksanakan, dan belajar bagaimana mengkomunikasikan hasilnya. Saat mengkomunikasikan, ini anak-anak nanti belajar ketika ya apa ini videokan ya, proses detailnya. Itu gambaran sekilas. Dan harapannya memang proyek ini adalah proyek yang memang berkaitan dengan kehidupan nyata di sekitar mereka. Contoh, sesuai passionnya. Kalau memang anak-anak kita passionnya itu memang contoh kuliner gitu ya, kuliner. Karena melihat mungkin masa pandemi ini sering membantu mamanya. Itu boleh. Jadi nanti contoh judul proyeknya adalah membuat nugget ayam atau apa nugget ya. Itu nanti berarti anak-anak sudah mulai merencanakan kenapa tujuan mereka membuat apa ini nugget itu apa, latar belakangnya, kemudian disampaikan cara apa ini bahan alat yang dibutuhkan apa saja, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian itu dipresentasikan semuanya. Dan harapannya nanti produknya itu bisa kalau nugget ya bisa difoto ya, foto, video, dan nanti bisa dikirim ke sekolah. Tapi kalau memang proyeknya ini membuat sebuah prakarya, ya, contoh mungkin kayak matematika yang passionnya suka matematika, membuat media pembelajaran gitu, membuat prisma atau membuat apa gitu, bisa nanti dikumpulkan juga sekolah produknya buat prakarya. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi sehingga nanti
Saya stop share dulu. Hal yang teknis, detail terkait pelaksanaan nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Ma'ruf. Kemudian kalau ada pertanyaan, nanti ada guru-guru wali kelas, kemudian guru pendamping yang akan nanti anak-anak. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Ustadz Heri atas sambutan yang telah diberikan. Baik, jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda Wali Murid kelas 7 dan kelas 8 yang dirahmati Allah, begitu pentingnya pelaksanaan PBKN ini untuk anak-anak didik kita, karena untuk yang kelas 7 dan kelas 8, pelaksanaan program PBKN ini kami gunakan sebagai prasyarat untuk kenaikan kelas. Jadi anak-anak diharapkan nantinya itu bisa menghasilkan satu karya seperti itu. Karyanya tidak harus yang berupa produknya itu bisa hanya seperti yang bisa dijual atau mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan Ustadz Heri, namun bisa juga seperti media pembelajaran, contohnya membuat prisma, jadi prismanya itu dalam bentuk yang real seperti itu, kemudian nanti disampaikan tujuannya ini seperti apa, kok anak-anak ini membuat karya sedemikian rupa, seperti itu. Nantinya juga ada pendampingan dari Ustadz-Ustadzah, wali kelas, dan juga guru-guru yang lain, sesuai dengan porsinya nanti yang sudah kami persiapkan pembagiannya. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya acara kita adalah sosialisasi PBKN yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Al-Falah As-Salam. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Ma'ruf, SPD. Kepada Ustadz Ma'ruf, kami persilahkan. Terima kasih Ustadzah Caca. Mohon maaf Bapak Ibu wali murid. Saya tes dulu, ini suara saya bisa terdengar dengan baik. Oke. Oke, terima kasih. Kita awali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, serta anak-anakku SMP Al-Falah As-Salam kelas 8 dan kelas 7 yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Siap. Alhamdulillah hari ini Allah memberi kita kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama. Judulnya ini memang sosialisasi, namun kami yang berada di sekolah SMP Al-Falah As-Salam, kami tetap merasa belajar untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi ananda-ananda, terutama yang hari ini berada di kelas 8 dan kelas 7 SMP Al-Falah As-Salam. Ya. Kenapa kami terus belajar? Karena kami ingin selalu mempersembahkan yang terbaik. Termasuk hari ini, tahun ini, Dinas Pendidikan, khususnya Kabupaten Sidoarjo, memiliki program yang baru tentang PBKN. Jadi pembelajaran berbasis kehidupan nyata. Ini bagi sekolah di seluruh Indonesia sangat baru. Tidak terlepas juga dari SMP Al-Falah As-Salam. Ini baru. Oleh karena itu kami terus belajar menyempurnakan apa yang akan nanti kita sampaikan kepada ananda-ananda tercinta. Bagaimana ceritanya PBKN? Nah, ini. Jadi berawal dari Mas Menteri. Jadi Mas Menteri ini tentang PBKN, jadi pembelajaran berbasis kehidupan nyata. Ini memang harus kita ulang-ulangi. Jadi anak-anak yang hari ini dan sebelumnya itu belajar secara teori,
namun hari ini ada model baru yang disentuh adalah hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak, terutama yang ada di sekitar kehidupan anak-anak. Bisa diambil dari lingkungan sekolah, bisa diambil dari lingkungan rumah, atau mungkin dari teman sepermainan anak-anak. Ide ini muncul, gagasan ini muncul berasal dari kehidupan yang dialami oleh anak-anak secara langsung. Itu maksud dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Jadi pembelajaran berbasis kehidupan nyata ini menurut tim beliau adalah belajar dari kehidupan. Kemudian belajar melalui kehidupan dan belajar untuk kehidupan. Jadi 3 hal ini yang menginspirasi anak-anak nantinya. Apa yang akan dilakukan anak-anak dalam menghadapi PBKN atau pembelajaran berbasis kehidupan nyata. Jadi belajar dari kehidupan, belajar melalui kehidupan, kemudian belajar untuk kehidupan. Jadi kalau dipreteli satu-satu atau diperinci, maka belajar dari kehidupan ini teorinya seperti ini. Jadi semua yang terhampar dari alam semesta, jadi baik fisik maupun sosial, bisa dijadikan sumber belajar. Jadi anak-anak nemu batu, kemudian misalkan batu itu bisa menjadi inspirasi yang misalkan bernilai ekonomis, ya itu bisa digunakan. Atau ketika di rumah anak-anak ternyata menemukan tepung mamanya itu tidak dipakai, tapi menurut anak-anak itu bisa bernilai ekonomis. Ini kalau saya kasih chicken, tepung ini, kemudian saya gabungkan dengan chicken, saya kasih bumbu sedikit, ini sudah bisa menjadi nilai ekonomis, menyaingi salah satu merek chicken yang ada di Sidoarjo. Itu contoh inspirasi yang berasal dari sosial. Jadi intinya sumber dari apa saja bisa. Kemudian belajar melalui kehidupan. Nah, ini contoh gambarnya ini Mas Sakir, jadi kelas 8. Ya, jadi berarti anak-anak mengarungi kehidupan ini bersama dengan belajar. Jadi tiada hari tanpa belajar. Maksudnya bagaimana? Anak-anak ini belajar itu tidak harus menghadap buku. Ketika dia menghadapi apapun, duduk dimanapun, ini dia bisa bereksperimen, bahkan mempraktekkan langsung ketika anak-anak itu berpikir kritis, berpikir cerdas tentang apa yang ada di sekitarnya. Jadi dia langsung belajar apa yang ada di sekitarnya itu yang menurut dia bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Ini belajar melalui kehidupan. Kemudian kita lanjutkan. Belajar untuk kehidupan. Nah, ini contohnya yang sudah dipraktekkan adalah contoh gambar menanam bayam ya ini ya. Ini bukan bayam ini, sayur selada. Nah, ini anak-anak ini sudah memanen. Ini diwakili teman-teman dari OSIS. Jadi memanfaatkan apa yang telah dipelajari. Jadi anak-anak misalkan di rumah kok mamanya itu suka bunga atau papanya suka robot. Nah, suka robot. Terus kemudian karena sering melihat papanya otak-atik robot, akhirnya dia tertarik. Nah, ini berarti anak-anak sedang belajar dari kehidupan. Karena kemarin itu tim OSIS itu diinspirasi pembina OSIS, diinspirasi dari pembina kewirausahaan tentang menanam, temanya hidroponik. Nah, jadinya ini. Jadi ini kemarin insya Allah seluruh lembaga ini kebagian. Ada beberapa wali murid yang datang pada saat manen juga kebagian. Kalau misalkan itu dilihat dari sisi ekonomis, ini muncul sisi kewirausahaan, maka itu nanti bisa
diterapkan. Ini belajar untuk kehidupan. Jadi anak-anak nanti produktif berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan. Secara umum tujuan PBKN ya. Yang pertama ini adalah menumbuhkan jiwa entrepreneur. Kemudian yang kedua memberikan pengalaman belajar pada kehidupan nyata. Kemudian mengembangkan potensi kecerdasan, minat, dan bakat peserta didik. Dan yang keempat adalah mengintegrasikan kearifan lokal. Maksudnya ini anak-anak kan timnya bisa diganti. Jadi karena anak-anak ini berada di lingkungan Sidoarjo, ya ini kami tuliskan kearifan lokal di Sidoarjo. Namun ketika anak-anak kemarin ada kelas 8, itu yang daringnya dari Bali misalkan. Ya. Jadi dari Bali. Kemudian ada kearifan lokal yang ada di Pulau Bali. Kemudian itu menjadi inspirasi anak-anak untuk tugas PBKN yang ada di SMP Al-Falah As-Salam. Maka itu tidak apa-apa, diperkenankan, bahkan itu baik. Berarti anak-anak sedang belajar kearifan lokal yang ada di Bali, dan itu ternyata bisa dianggap bermanfaat di Sidoarjo. Jadi ini maksud dari mengintegrasikan kearifan lokal Sidoarjo ke dalam KTSP. Contohnya kalau di lingkungan kita Sidoarjo, misalkan kita yang tinggal di daerah Wedoro, nah misalkan yang rumahnya dekat Wedoro, anak-anak, nah ini kan Wedoro itu terkenal dengan sandal, ada juga tas. Nah, maka kemudian mungkin karena sering melihat omnya atau tetangganya itu membuat sandal, akhirnya secara kasat mata dia bisa. Nah, kemudian dia tertarik untuk mempraktekkan. Coba aku tak bikin sandal, tak kasih merek Al-Falah As-Salam. Nah, kemudian, tapi sandal ini khusus segmennya anak SMP. Nah, gimana segmen anak muda itu? Kemudian dia mencoba untuk bereksperimen, membuat model-model yang disukai ukuran anak SMP atau anak SMA. Nah, ini kearifan lokal. Jadi kearifan lokal yang kemudian diambil oleh anak-anak berasal dari kehidupan yang dialami oleh anak-anak. Kemudian kita lanjutkan pada hasil. Jadi sesuai dengan tujuan tadi, maka hasil yang kami harapkan adalah yang pertama, terwujudnya jiwa entrepreneur pada siswa. Kemudian terwujudnya pembelajaran berdasarkan kehidupan nyata. Dan yang ketiga adalah terwujudnya program kegiatan yang mengembangkan potensi kecerdasan, minat, dan bakat peserta didik. Jadi kami dari pihak sekolah sangat berharap potensi yang ada pada anak-anak ini muncul. Jadi kelas 7 dan kelas 8 ini memunculkan bakatnya yang masih terpendam. Jadi selain pinter di bidang akademis, mungkin anak-anak pandai melukis, ya silakan nanti. Kemudian pandai negosiasi, silakan dimunculkan itu. Atau mungkin ketika dia membuat slide, ya ini slide-nya Ustadz Ma'ruf ini kan masih sangat sederhana. Mungkin kalian sering melihat papa ketika mengerjakan tugas kantor, itu kok slide-nya bagus-bagus. Nah, itu bisa. Jadi kecerdasan emosinya ketika menggunakan teknologi itu muncul. Nah, kami harapkan seperti itu. Jadi potensi, kecerdasan, minat, dan bakat anak-anak ini kemudian muncul. Dan yang keempat adalah tersusunnya KTSP yang mengintegrasikan kearifan lokal Sidoarjo. Jadi berarti sandal itu kemudian karena sudah diekspos anak-anak, sehingga itu kemudian kita masukkan dalam kurikulum yang ada di SMP Al-Falah As-Salam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah serta anak-anak, ini adalah ruwetnya ustadz-ustadz yang menyiapkan. Jadi ada topik kewirausahaan, ada analisis KD, ada kesesuaian topik dan kewirausahaan, kolaborasi mata pelajaran. Ini adalah keruwetan. Namun ini
sudah kita diskusikan, sudah kita konsultasikan, sehingga kami punya proses. Kenapa PBKN ini kemudian kita presentasikan kepada jenengan semua, para wali murid yang dirahmati Allah dan anak-anak. Jadi ini adalah contoh dokumentasi kami mengatasi. Jadi mengatasi apa yang menjadi instruksi dari pemerintah. Apa ini? Dewan Guru ini dengan semangatnya, ini pelatihan khusus PBKN. Ini ada Ustadz Heri, di samping Ustadz Heri adalah pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Sidoarjo. Ini Ustadz ada semangat ini untuk belajar tentang PBKN. Jadi ini langsung didampingi oleh pengawas Dinas Pendidikan Sidoarjo. Kemudian ini adalah dokumentasi pembinaan dan pendampingannya. Jadi implementasi Merdeka Belajar. Jadi ini menunjukkan keseriusan kami di SMP Al-Falah As-Salam untuk mempersembahkan yang terbaik tadi untuk anak-anak. Nah, ini kemudian dari hasil diskusi tadi, dari hasil diskusi ini, kemudian pengarahan dari pengawas, akhirnya beliau Ustadz Heri, kepala sekolah ini memfokuskan. Jadi PBKN di SMP Al-Falah As-Salam ini fokusnya ada 2. Yang pertama adalah menulis ilmiah, kemudian yang kedua adalah membangun jiwa kewirausahaan. Jadi ini anak-anak yang hari ini kelas 7 dan kelas 8, fokusnya ini ya, menulis ilmiah. Jadi nanti kalian bersama Ustadz-Ustadzah, kalian akan dibimbing bagaimana sistematika merencanakan sampai nanti mengevaluasi, ya, menulis ilmiah. Kemudian yang kedua adalah membangun jiwa kewirausahaan. Jadi bagaimana kita itu punya mental jiwa wirausaha. Walaupun nanti Ustaz, aku cita-citaku jadi ASN, enggak apa-apa. Tapi jiwa kita jiwa kewirausahaan. Salah satu contoh jiwa kewirausahaan itu adalah jiwa yang tangguh. Jadi apa ini? Pantang mundur ketika mendapat masalah. Masalah itu dianggap sebagai sebuah tantangan untuk ditaklukkan. Nah, ini contoh jiwa kewirausahaan yang akan nanti dibangun ke dalam mindset dan jiwanya anak-anak. Jadi ini menulis ilmiah dan kewirausahaan ini kemudian Ustadz-Ustadzah SMP Al-Falah As-Salam dibentuk tim. Nah, ini timnya. Ini adalah tim kewirausahaan khusus membedah nanti yang akan disampaikan anak-anak tentang kewirausahaan. Apa nanti yang akan kira-kira dimunculkan oleh anak-anak. Kemudian di sisi lain, ini tim karya ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah. Jadi ada Ustadzah Tri, ada Ustadzah Caca, ada Ustadz Daryanto, dan Ustadz Amri. Ini tim menulis karya ilmiah. Jadi nanti sistematika yang mudah di anak-anak itu bagaimana, yang mudah diaplikasikan anak-anak bagaimana, sampai nanti anak-anak bisa mengevaluasi tulisannya sendiri bagaimana. Nah, ini beliau timnya. Kemudian setelah dari dua tim itu kita sampaikan kepada seluruh ustadz-ustadzah apa yang nanti akan disampaikan kepada anak-anak. Jadi ini kita diskusikan hasil dari 2 tim yang tadi sedang bekerja. Ini akhirnya ini beliau ini yang ganteng ini, Wakakurikulum Ustadz Sukeno ini. Ya. Jadi beliau akhirnya menetapkan kapan pembimbingan kepada siswa-siswi SMP Al-Falah akan dilaksanakan. Ini dimulai dari April. Ya. Jadi dimulai bulan April, hari Rabu. Jadi nanti anak-anak, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anak-anak khusus hari Rabu, jam 9 sampai jam 10, nanti materi pelajarannya akan diganti dengan PBKN khusus jam 9 sampai jam 10. Ya. Jadi mata pelajaran yang lain nanti akan menyesuaikan. Jadi kita tetapkan khusus untuk PBKN, kita masukkan dalam kurikulum
pembelajarannya kita sistematis, khusus hari Rebo jam 9 sampai jam 10. Nah, jadi anak-anak kalau jam 9 sampai 10 ini stay tune dengan ustadz-ustadzah pembimbingnya. Nah, ustadz-ustadzah pembimbingnya. Wali kelas ustadz bukan, ada pembimbing khusus nanti pembagiannya. Ya. Nah, ini kemudian bagaimana dengan teknis pembimbingannya? Yang pertama, setiap ustadz dan ustadzah akan membimbing 10 sampai 15 siswa. Ya. Jadi ini nanti kelompok ini sudah kita usahakan satu kelas masih dalam satu kelas. Ya. Jadi ada yang kelas putri ya tetap dengan temannya itu, namun kita bagi kelompoknya menjadi 10 sampai 15 siswa didampingi oleh satu ustadz atau ustadzah. Nah, kemudian pembimbingan ustadz-ustadzah itu nanti akan menggunakan Google Meet. Jadi seperti yang biasa dilakukan pembelajaran sehingga tidak menyulitkan anak-anak. Jadi menggunakan Google Meet. Jadi nanti tetap ada video call seperti ini. Ya. Kemudian setiap ustadz dan ustadzah dipersilakan membentuk grup WA dengan siswanya masing-masing. Jadi misalkan kalian, misalkan siapa ya, Mas Sakir. Nah, Mas Sakir ini kebagian, ini contohnya kebagian bersama dengan Ustadz Ahmad Dakhoir, nah misalkan nanti. Ya nanti berarti Ustadz Dakhoir membentuk grup WA yang di grup itu salah satunya ada Mas Sakir. Nah, ini jadi nanti instruksi maupun konsultasi di luar hari Rabu jam 9 sampai jam 10 tadi bisa dilakukan lewat grup WA ini. Jadi misalkan pas jam 8 malam habis sholat Isya, Mas Sakir mengerjakan. Terus kemudian ada sesuatu yang membingungkan, harus ditanyakan. Nah, konsultasinya kepada Ustadz Dakhoir yang ada di grup WA itu. Jadi ini fungsinya nanti grup WA yang dibentuk oleh Ustadz-Ustadzah pembimbing khusus. Kemudian sampai kapan PBKN ini akan dilaksanakan? Insya Allah pembelajaran ini kan di bulan Maret, April, ya, Mei. Praktek pembuatan karya tulis ini di bulan April. Kemudian presentasi karya ilmiahnya di bulan Mei. Kemudian pengumpulan hasil karya ilmiah ini juga di bulan Mei. Jadi Mei akhir. Jadi nanti anak-anak melalui guru pembimbing akan ditunjukkan secara detail. Jadi pembimbingan secara khusus, ya. Jadi di kelompoknya masing-masing. Tapi ini secara garis besar ini jadwal pelaksanaan PBKN. Ya. Kemudian bagaimana teknis presentasi? Kan ada di sini tertulis presentasi karya ilmiah ada di bulan Mei. Nah, kemudian bagaimana teknis presentasinya? Nah ini. Kalau kelas 8 dan kelas 9, nah ini sosialisasi kelas 9 ini sudah Sabtu kemarin. Ya. Kelas 8 dan 9 presentasi online kepada guru pembimbing masing-masing. Jadi yang nanti dibimbing oleh Ustadz Eko, nanti presentasinya di Ustadz Eko. Yang nanti dibimbing oleh Ustadz Ega, nanti presentasinya di Ustadz Ega, dan seluruh ustadz-ustadzah seperti itu. Jadi kalau misalkan dibimbing oleh Ustadz Amri, berarti nanti presentasinya ke Ustadz Amri. Ini untuk kelas 8 dan kelas 9. Kelas 7 bagaimana? Kelas 7 presentasinya berupa file video. Jadi di syuting sendiri, nanti bisa diedit karena ini masih awal. Jadi Ustadz, saya masih belum pede ini kalau presentasi dengan kakak atau adik atau papa mama yang ada di rumah untuk bisa mendokumentasikan file videonya. Nah, kemudian file video ini dikirimkan kepada guru pembimbing masing-masing. Nah, bagaimana Ustadz ini membuat perencanaan? Nah, ini nanti skornya di sini ya.
Jadi perencanaan itu meliputi bagaimana anak-anak membuat judulnya. Jadi ini mudahnya gini, kalau judulnya tentang teknologi, berarti nanti ya isinya rumusan masalah itu tentang teknologi. Ini guyonannya begini, guyonannya. Jangan sampai nanti juken. Atau judulnya tentang membuat cara membuat batik khas Sidoarjo, tapi isinya tentang masakan Padang. Nah, ini kan nggak nyambung. Jadi di sini guyonannya seperti itu. Jadi anak-anak harus memang bisa menyambungkan antara judul, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat. Ini nanti akan diajarkan oleh guru pembimbing masing-masing. Jadi nanti bagaimana membuat judul yang menarik, kemudian rumusan masalah yang memang betul-betul fokus, terus kamu meneliti, anak-anak meneliti ini nanti tujuannya apa, manfaatnya apa, ini nanti akan dibimbing oleh ustadz-ustadzah setiap hari Rabu. Jadi ini nanti kemudian pelaksanaan, ada waktunya, ngumpulkannya tepat waktu atau enggak, terus kemudian teorinya sesuai atau enggak, ini nanti juga akan dibimbing oleh ustadz. Kemudian anak-anak juga nanti dibimbing bagaimana mengevaluasi hasil karya tulisnya. Jadi karya tulis saya ini nanti kalau dibaca temanku itu temanku paham atau enggak, kalau kesimpulanku ini kesimpulannya nyambung apa enggak dengan isinya, kemudian saran yang ada dari kesimpulan itu sesuai atau enggak dengan kenyataan. Nah, ini nanti juga akan dibimbing. Kemudian yang keempat, juga nanti akan ada pembimbingan presentasi. Jadi bagaimana presentasi yang sistematis, pakaiannya bagaimana, membuat slide-nya bagaimana, kalau nanti presentasinya pakai slide, kalau mempraktekkan bagaimana, jadi kalau performanya itu nanti bagaimana, misalkan cara ngangkat tangannya anak-anak, cara bahasa tubuhnya bagaimana, agar tidak menunjukkan wajah atau face yang grogi bagaimana. Nah, nanti dibimbing sama guru pembimbing, ustadz-ustadzah pembimbing. Jadi karena ini nanti masuk penilaian. Ya. Kemudian dilanjutkan, kalau sudah jadi, videonya jadi, kemudian karya tulisnya jadi, maka di sini. Ya. Hasil proyeknya bagaimana? Nah, hasil proyek seluruhnya dikumpulkan siswa kepada guru pembimbing masing-masing. Nah, kemudian nanti tugasnya guru pembimbing yang pertama, kan anak-anak sudah menyetorkan nilai, sudah presentasi, maka nilai siswa itu disetorkan kepada wakakurikulum. Jadi untuk nanti dibuatkan rapotnya. Kemudian guru pembimbing menyetorkan hasil produk kepada pembina OSIS. Kenapa kok pembina OSIS? Karena hasil produk anak-anak ini nanti akan dipamerkan. Jadi akan dipamerkan, kemudian akan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jadi kalau nanti karya anak-anak ini layak jual, maka akan silahkan untuk diberi label harganya. Jadi ini pembina OSIS bersama teman-teman OSIS nanti akan memajang hasil karya kalian, akan memamerkan karya kalian, akan dibuatkan outlet-outlet untuk menunjukkan, oh ini loh karya anak kelas 71, 72, 73, kemudian anak kelas 81, 82, 83, dan 84. Jadi karya kalian nanti akan di sini muncul. Oh ini loh karyanya Mbak Nafa, oh ini karyanya Mbak Masira, karena nanti ada nama kalian masing-masing. Kemudian ustadz-ustadzah juga menyetorkan laporan ilmiah. Jadi karya tulis tadi disetorkan di perpustakaan. Kenapa disetorkan ke perpustakaan? Agar karya kalian ini nanti utuh berkelanjutan. Jadi kalau tersimpan di perpustakaan, maka adik kelas kalian bisa membaca. Oh begini ya dulu karyanya kakak saya. Oh tak tiru. Oh ini ya hasil karya kakak saya. Saya harus terinspirasi. Ini contoh. Jadi nanti akan didokumentasikan oleh
kepala perpustakaan. Saat ini ada Ustadzah Fatih sebagai koordinator perpustakaan. Jadi Ustadz-Ustadzah nanti menyetorkan hasil karya ilmiah kalian nanti tetap bermanfaat untuk mengisi perpustakaan SMP Al-Falah As-Salam. Ya, jadi nanti 3 tahun, 4 tahun yang akan datang tetap akan dibaca oleh adik kelas kalian. Nah, kemudian beliau ini adalah Pak Toto Arwanto, pengawas SMP. Beliau yang sudah sudah membimbing kita. Beliau bilang SMP Al-Falah As-Salam, saya yakin bisa, pasti bisa, dan bismillah bisa. Ini adalah pengawas, ya, pengawas di SMP Al-Falah As-Salam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah serta anak-anak semua, demikian presentasi dari kami. Semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk bisa menelurkan karya yang terbaik. Jadi menghasilkan karya yang baik untuk masa depan kalian. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Ma'ruf atas sambutannya terkait sosialisasi PBKN. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu Nggih Ayah Bunda. Dan untuk acara kita selanjutnya yaitu lebih mengupas lebih jauh tentang apa-apa yang mungkin belum difahami terkait dengan PBKN, program pembelajaran berbasis kehidupan nyata. Oleh karena itu, marilah kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu dialog tanya-jawab terkait PBKN, yang akan dimoderatori oleh yang terhormat Ustadz Sukeno SPD. Langsung saja kepada Ustadz Sukeno, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah serta anak-anakku yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan. Siap. Syukur alhamdulillah buat Bapak Ibu dan anak-anak semuanya karena hari ini kita bisa bergabung bersama dan ini sesuatu yang kita harapkan harusnya sering terjadi ketika Bapak Ibu ada daring, anak-anak ketika di rumah bisa mendampingi. Sebelum masuk ke kegiatan PBKN, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Ma'ruf maupun Ustadz Heri terkait dengan pembelajaran berbasis kehidupan nyata. Ini memang sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu kelihatannya loh kok seperti itu Ustadz, nah, pemahamannya kok mungkin agak sepertinya agak repot gitu ya. Padahal sebenarnya tidak Bapak Ibu atau anak-anak semuanya. Syaratnya cuma satu, ya, diikuti dengan baik, ya. Insya Allah bisa untuk melaksanakan atau program ini bisa berjalan dengan baik. Diikuti dengan baik. Artinya hadir di kegiatan daring ketika pembinaan PBKN ini dilakukan. Ya. Dan ini sudah saya masukkan di dokumen 1 KTSP Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Dokumen 1 KTSP itu gambaran 1 tahun ke depan program-program yang dicanangkan atau dibuat oleh sekolah yang harus dilakukan. Di dokumen 1 KTSP itu PBKN ini sebagai syarat kenaikan kelas. Kalau yang kelas 9 itu syarat kelulusan. Nah, berarti kalau sebagai syarat, seandainya PBKN ini tidak diikuti, maka melalui rapat Dewan Guru, anak itu bisa dinyatakan tidak naik kelas. Nah, syaratnya cuma satu, bisa diikuti dengan anak-anak ya, gabung di kegiatan ini, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum masuk ke PBKN, mohon maaf kebetulan ini bersama dengan Bapak Ibu semuanya
jadi punya kesempatan saya menyampaikan sesuatu. Yang pertama mohon doanya untuk Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Kakak kelas kalian, kelas 9, seminggu yang lalu telah melaksanakan ujian sekolah praktek dan mulai hari ini itu melaksanakan kegiatan ujian tulis. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, ya, diberikan kemudahan oleh Allah dan mendapatkan hasil atau nilai yang baik. Kenapa demikian? Karena nilai itu nanti akan digunakan untuk masuk ke SMA melalui jalur prestasi. Jadi kalau Bapak Ibu, anak-anak semuanya yang tempat tinggalnya itu jauh dengan sekolah, itu sebenarnya tidak perlu khawatir. Anak-anak yang kemarin lulus dari SMP Al-Falah As-Salam mayoritas diterima di SMA yang diinginkan, itu juga melalui jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu bagaimana? Jalur prestasi itu disiapkan mulai kelas 7 sekarang atau kelas 8 dan kelas 9. Ya, ini saya ingatkan kepada anak-anak semuanya, rapotnya kelas 7, 8, 9 ini menjadi dasar untuk mengeluarkan nilai kelas 9-nya. Jadi nilai semester 1, semester 2, semester 3, kalau kelas 8-nya semester 4, semester 5, kelas 9, itu di rata-rata menjadi nilai portofolio diminta oleh Kemendikbud seperti itu. Jadi jangan dianggap enteng. Kemudian alhamdulillah kemarin Bapak Ibu telah menerima nilai rapornya anak-anak, ya, penilaian tengah semester. Dan di situ tolong dicermati Bapak Ibu, ada sebagian mungkin anak-anak nilainya tidak ada. Ya, itu tolong dicermati. Nah, tidak ada ini tolong ditanyakan ke anak-anak. Bisa jadi anak-anak tidak ikut kegiatan di pembelajaran. Karena bagaimanapun juga kami telah menyiapkan dengan baik, tapi perlu kerjasama panjenengan untuk bisa menjadikan anak-anak itu minimal mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini saya ingatkan ke Bapak Ibu, dipastikan bahwa Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya telah mendapatkan nilai. Kalau pembelajaran langsung di sekolah, itu kan ada lembaran-lembaran yang diterima pada saat ujian atau saat ulangan. Nah, pada saat anak-anak di rumah, penilaian hariannya itu disampaikan melalui Google Classroom, ulangan hariannya. Ya, termasuk tugas, jadi bisa dilihat di situ. Jadi kalau memang ada yang tidak sama nilainya, bisa disampaikan ke ustadz-ustadzah. Dan nilai itu nilai asli, nilai yang belum melalui proses. Ya. Jadi kalau nilainya 18 umpama begitu, ada ya 18 itu ada. Ya mungkin nggak pernah ikut dan sebagainya. Maka bisa jadi nilainya 18, tapi nanti prosesnya karena ada tugas nilai gabungan dari beberapa nilai, nanti bisa jadi menjadi KKM ya kita, yaitu KKM kita 80. Itu gambarannya. Kemudian saya selaku kurikulum mohon Bapak Ibu dipastikan bahwa anak-anak mengikuti pembelajaran, mengikuti saja, karena beberapa tipe orang tua itu macam-macam. Mohon maaf Bapak Ibu, ada yang menganggap bahwa anak-anak belajar itu tugasnya anak-anak dan guru. Nah, orang tua hanya mencarikan nafkah, mohon maaf, moga-moga tidak terjadi di sini, hanya mencarikan nafkah, kemudian yang belajar itu siswa dan guru. Jadi orang tua tidak perlu untuk campur tangan terlalu jauh. Nah, khawatirnya kalau seperti ini, anak-anak seakan-akan melihat HP, melihat laptop, tapi bisa jadi itu tidak connect dengan yang di sekolah. Itu. Ada juga orang tua yang antusias, yang memfasilitasi, memberikan motivasi ke orang tua, memfasilitasi atau motivasi anak-anak untuk bisa mengikuti kegiatan dengan daring. Itu yang kami harapkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu sekilas terkait dengan hal yang harus kita lakukan, ya, bahwa mohon bantuannya. Ustadz-ustadzah telah menyiapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin,
melalui Google Classroom, dan insya Allah semua tugas itu tidak pernah tidak dilakukan oleh Ustadz-Ustadzah. Kalau memang ada anak-anak Ustadz-Ustadzah yang tidak melakukan itu, tolong nanti disampaikan ke wali kelasnya, biar kami juga saling mengingatkan. Kalau itu dilakukan oleh anak-anak, insya Allah pembelajaran ini berjalan dengan baik meskipun secara virtual. Jadi hampir tiap saat ketika pagi hari mesti wali kelas datang untuk menyapa anak-anak. Setelah itu pada saat Ustadz-Ustadzah mengajar, itu juga kami sudah nyampaikan ke Ustadz-Ustadzah, paling tidak ada daring atau tatap muka secara virtual dengan anak-anak. Meskipun itu tidak secara keseluruhan, bisa sebagian. Itu. Artinya, sebagiannya menyampaikan, sebagiannya tugas boleh, atau menyampaikan semua, tapi paling tidak ketemu dengan anak-anak. Nah, itu mohon bantuannya Bapak Ibu, insya Allah nanti kalau itu dilakukan, kita semuanya bisa melewati pandemi ini dengan tidak ada yang dirugikan, termasuk dengan anak-anak. Dan kita berharap bahwa ini pandemi ini bisa segera berakhir dan anak-anak juga bisa tatap muka dengan kita di sekolah. Saya juga rindu, ingin ketemu dengan anak-anak semuanya. Itu gambarannya, nanti silahkan bertanya Bapak Ibu, mumpung di sini ada wali kelasnya, baik itu terkait dengan PBKN atau yang lain, kita sharing saja. Ya. Dipersilahkan, tadi Ustadz Ma'ruf dan Ustadz Heri menyampaikan PBKN, dan satu hal yang menjadi kata kunci, tidak ada yang berat atau sulit, karena memang diukur sesuai dengan kemampuan anak-anak, dan dalam situasi pandemi, pokoknya diikuti. Pokoknya diikuti anak-anak, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Demikian, dipersilahkan Bapak Ibu, atau anak-anak bisa menyampaikan, memang ini tidak selesai informasi sampai hari ini saja, nanti ketika ketemu dengan pembagian kelompok Ustadz-Ustadzah juga akan disampaikan lagi, didesain lagi untuk bisa anak-anak paham terkait dengan PBKN. Kenapa tadi disampaikan Ibu, Bapak, bahwa PBKN itu berakhir pada bulan Mei? Karena bulan Juni, awal Juni, mulai tanggal 1, kalau di kalender saya itu tanggal 31 Mei, dan nanti sampai setelah 7 hari setelah itu anak-anak sudah mengikuti kegiatan penilaian akhir tahun. Ya. Setelah itu, jeda 2 minggu, baru kenaikan kelas, terus libur semester 2. Ya, itu gambarannya. Dipersilakan Ibu atau Bapak disampaikan dari mamanya siapa, kelas berapa, atau ayahanda dari wali kelas nama siapa, kelas berapa, ngoten, monggo dipersilahkan. Bisa bertanya terkait dengan PBKN atau yang lain Bapak Ibu, monggo, mungkin ketemu ini aja untuk bisa kita saling memberikan tanggapan, saran agar kebaikan di sekolah ini bisa terwujud. Dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Enggak masuk. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, ini saya Wawan Ustadz. Saya Wawan, optimalkan untuk orang tua dari masih terkadang masih Danuriwan. Ini dengan belum masuk. Assalamualaikum. Bapak sih Pak Danuriawan nggih. Ya, saya orang tua Danuriwan. Kok nggak dengar Ustaz? Nggih, suaranya enggak masuk. Suaranya belum masuk, Pak, sebentar nggih. Oh. Ustaz Ma'ruf masuk suaranya. Nggih. Hanya yang di sini yang Anu aja Ustaz, catat Ustaz. Masuk Ustaz. Nggih, monggo. Yang saya mau tanyakan masalah fokus dari pembelajaran berbasis kehidupan nyata ini. Salah satunya adalah tulisan ilmiah. Nah, tulisan ilmiah itu dalam bentuk adopsi dari literatur saja atau harus ada prakteknya gitu. Atau praktek dinyatakan dalam tulisan ilmiah gitu. Pak. Ya itu dulu aja sementara Ustadz. Matur suwun. Pertanyaannya, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ini saya bundanya Junda Orabel dari kelas 7-1. Ingin menanyakan beberapa hal Ustadz. Pertama-tama terima kasih atas paparannya. Semoga nanti anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Amin. Pertama adalah tentang jadwal kegiatan. Jadwal kegiatannya kalau tidak salah tadi itu hari Rabu jam 9 sampai jam 10 ya kalau tidak salah. Nah, kemudian itu untuk yang jadwal regulernya itu dipindah ke hari apa ya? Kan itu kalau tidak salah juga ada yang sekarang sudah ada jadwal regulernya. Nah, itu akan diatur seperti apa? Kemudian yang kedua, untuk jenis kegiatannya itu apakah ditentukan sendiri oleh anak-anak atau guru yang menentukan? Jadi misalkan siswa A mengerjakan topik apa gitu, atau dibebaskan, diserahkan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, untuk hasil penilaiannya nanti, mohon maaf ini masuk ke nilai apa nggih kalau di rapot Ustadz? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bapak Ayahanda dari Mas Danuriawan ya, terkait dengan apakah karya ilmiah ini hanya literaturnya saja apa termasuk dengan prakteknya gitu. Nanti Ustadz Ma'run jawab. Kemudian dari Mbak Junda, kalau hari Rabu dilakukan maka bagaimana regulernya, mungkin nanti juga saya tambahkan. Dan apakah pokok-pokok yang akan menjadi kegiatan PBKN siswa ini ditentukan oleh siswa untuk materinya atau bagaimana? Kemudian terkait dengan hasil penilaian. Dipersilakan Ustadz Ma'ruf. Terima kasih Ustadz Sugeno. Jadi langsung saya jawab nggih. Untuk papan dari Mas Danu Riawan tadi tentang fokus PBKN karya tulis. Jadi anak-anak ini nanti yang pertama ketika pembimbingan dengan Ustadz-Ustadzah itu nanti mendapat bimbingan cara membuat karya tulis. Setelah dibimbing oleh Ustadz-Ustadzah maka anak-anak langsung mempraktekkan karya tulisnya. Jadi yang pertama dipraktekkan adalah karya tulisnya. Jadi ini saya contohkan, saya share dulu nggih. Sudah muncul, Ustaz? Muncul, Ustaz. Nah. Ini sebentar, ini di saya malah belum muncul. Saya jaringannya. Ustaz, di saya belum muncul malah. Nggih. Ini kalau di Bapak Ibu sudah muncul screen. Stop dulu. Mohon maaf Bapak Ibu serta anak-anak. Jadi misalkan anak-anak nanti akan mendapatkan yang pertama perencanaan. Jadi cara membuat cover dan judul. Jadi anak-anak nanti langsung mempraktekkan kira-kira yang menarik menurut saya bikin judul apa ya. Nanti Ustadz-Ustadzah memberikan inspirasi. Misalkan judulnya itu kalau anak-anak ditentukan temanya dulu. Jadi nanti ini sekaligus menjawab pertanyaannya Bunda Junda tadi tentang jenis kegiatan anak-anak itu temanya ditentukan atau tidak. Maka ini nanti silahkan anak-anak bebas. Ya, bebas, silahkan dikonsultasikan dengan Ustadz-Ustadzah. Jadi misalkan passionnya itu ada di memasak,
misalkan. Nah, maka silakan bikin judul-judul yang tentang memasak. Kalau passionnya itu ada di teknologi, ya silakan membuat judul tentang teknologi. Kemudian kalau sudah dapat passionnya, dikonsultasikan kepada ustadz-ustadzah. Jadi ustadz-ustadzah ini sifatnya konsultatif, tidak menentukan. Jadi eksplornya anak-anak ini memang sangat dibutuhkan, sehingga ide-ide anak-anak itu nanti memang murni dari idenya anak-anak. Ustadz-ustadzah hanya tinggal membimbing, jadi memoles agar karya tulis yang berawal dari tema dan judul ini nanti memang betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah karya tulis. Jadi misalkan tentang memasak, nah, kemudian muncul judulnya. Nah, ini judulnya. Maka nanti anak-anak langsung membuat judul. Kemudian identifikasi masalah. Nah, maka nanti anak-anak juga dari memasak itu dibimbing oleh ustadz-ustadzah mengidentifikasi masalah tentang tema memasak tadi. Nah, ini. Kemudian membuat rumusan masalah. Dan ini nanti selanjutnya sampai tujuan, manfaat, pelaksanaan, sampai pada tataran evaluasi hasil. Jadi anak-anak memang membuat yang seperti ini. Ngaten nggih, Papa Mas Danuriawan. Jadi memang anak-anak pertama diberi teori, setelah teori langsung diajak mempraktekkan secara tulisan, kemudian sekaligus nanti mempraktekkan teori dan angan-angan tadi. Jadi misalkan mau membuat chicken rasa stroberi. Nah ini contoh, kan belum ada. Jadi maka proses membuat chicken rasa stroberi itu bagaimana? Nah ini. Atau misalkan, oh papa saya itu kan petani salak. Walaupun salaknya ada di Malang, tapi kan saya sering diajak papa ke Malang. Kemudian anak-anak terinspirasi. Oh, bagaimana saya membuat keripik kulit salak. Nah, ini mohon maaf ya. Ini di luar anu ya. Di luar nalar. Tapi itu kan inspirasi anak-anak. Bagaimana memanfaatkan kulit salak itu kan mesti dibuang. Bagaimana kalau ini saya buat bermanfaat, saya mau bikin keripik kulit salak. Nah, kemudian ini nanti caranya kemudian dituangkan dalam karya tulis tadi, prosesnya mengupas salak, mencuci, kemudian memblender dan lain-lain. Ini nanti dipraktekkan. Nah, kemudian tulisan ini dikonsultasikan kepada guru pembimbing. Jadi itu untuk yang fokus pada PBKN tentang karya tulis. Kemudian untuk Bunda Junda, jadi temanya tadi memang bebas. Jadi bebas, karya muncul idenya dari anak-anak, walaupun nanti ustadz-ustadzah dimintai konsultasi juga silahkan, terinspirasi dari ustadz-ustadzah juga boleh. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, nilai PBKN, insya Allah nanti ada kolom khusus, jadi dibuatkan kolom khusus, nanti akan dijawab oleh Ustadz Sukeno secara sempurnanya, tetapi nanti ada kolom khusus PBKN. Jadi kolom khusus PBKN ada di muatan lokal. Makaten Ustadz Sukeno. Atas jawabannya. Mungkin nanti kalau memang masih perlu disampaikan, bisa disampaikan diskusi lewat WhatsApp juga nggak apa-apa dengan nomornya Ustadz Ma'ruf, atau mungkin bisa tanggapi saat ini juga monggo. Tadi disampaikan dari mamanya Junda terkait dengan pengaturan waktu. Ya, pengaturan waktu mengambil 1 jam. Sebenarnya 1 jam itu hanya ketemu dengan anak-anak, artinya anak-anak mengerjakan di lain waktu. Jadi istilahnya memberikan hal-hal yang perlu dilakukan karena tugas proyek ini. Jadi istilahnya mengingatkan atau memberikan menyampaikan tahapan-tahapan dan sebagainya. Itu kita berikan hari Rabu, tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak menyampaikan di lain itu, di luar waktu itu juga tidak ada masalah.
Yang jelas targetnya 2 bulan itu selesai. Dan memang ini masih belum ideal kita sampaikan. Kemarin kami membuat ideal itu ternyata juga dikoreksi sama Dinas Pendidikan. Terlalu tinggi, Pak. Gitu. Karena memang kita sadari bersama, jangan sampai kegiatan pandemi ini anak-anak juga tambah stres. Terlalu banyak tugas. Gitu. Jadi sudah kita hitung itu, ya. Intinya anak-anak mengerjakan, insya Allah sementara ini juga kita maklumi, kita pahami, karena sesuatu yang baru itu perlu pemahaman bersama. Kita juga memahami istilahnya nanti seperti apa. Jadi mengeluarkan sebuah konsep itu terkadang masih harus sama-sama belajar. Jadi insya Allah pokoknya anak-anak ikut saja sudah nggak ada masalah. Intinya anak-anak ikut, dan ini adalah karakter yang harus dibangun di anak-anak, disiplin dan tanggung jawab. Nah, saya harapkan ketika nanti sudah dibentuk kelompok-kelompoknya, tinggal intens saja anak-anak bisa terus menyampaikan hal-hal yang tidak dipahami ke guru pendamping pada PBKN itu. Nggak ada masalah di luar jam itu. Kemudian, bagaimana pengaturan jamnya? Bagaimana pengaturan jam? Mohon maaf, ini saya dapat kode putus-putus. Jadi gini, jamnya itu insya Allah tetap hari Rabu itu jam-jam yang lain tetap ada. Tapi durasinya yang coba kita kurangi. Jadi tetap jamnya ada yang lain, tetapi durasinya yang kita kurangi. Yang semula 1,5 jam untuk mapel yang lain, tinggal 1 jam. Insya Allah begitu. Kemudian untuk masuk ke nilai rapot, jadi nilai rapot itu standarnya Bapak Ibu standar umum yang bisa dipakai sesuai dengan ketentuan di semua sekolah itu sama, yaitu mapel-mapel itu masuk, mapel mata pelajaran itu ditambahkan mulok. Lah mulok itu juga dibatasi. Ada mulok provinsi, kita ambil bahasa daerah, bahasa Jawa, kemudian ada mulok di kabupaten, yang disepakati oleh kabupaten adalah baca tulis Al-Quran, kemudian ada mulok sekolah, yaitu bahasa Arab. Nah ini nanti kita coba diskusikan dengan Dinas Pendidikan, kalau nanti muloknya bisa dimasukkan tambahan diperbolehkan ada tambahan mulok sekolah maksudnya, maka PGBKN akan saya masukkan. Tetapi kalau tidak bisa, PBKN saya buatkan narasi sendiri di rapot itu. Insya Allah nanti hasil PBKN itu sudah ada di rapot. Meski nanti ketika di luar, masing-masing sekolah mungkin melihat bahwa di SMP Al-Falah itu ada program PBKN, tetapi dampak artinya dibutuhkan nggak keluar, memang tidak seperti itu, masing-masing sekolah punya keunggulan. Insya Allah. Kemudian ada lagi pertanyaan melalui chatting dari namanya Adis tadi bertanya, saya bertanya Adis dari kelas 1, mohon bertanya. Untuk videonya yang dibuat anak-anak, durasinya berapa menit? Itu yang namanya Adis. Kemudian ada lagi dari namanya Desilva, kelas 81. Disampaikan, ditanyakan, perihal tenggang waktu pelaksanaan Ustadz. Ya.
Oh, kok nggak jelas ya? Nggih. Yang kedua, tinggal waktu pelaksanaan. Kalau waktunya yang diambil, Assalamualaikum. Ustadz, Bapak Ibu nanti biar langsung Ustadz Ma'ruf nanti menjawabnya. Tapi yang perlu saya sampaikan ke Ustadz Ma'ruf bahwa yang ditanyakan adalah umpama umpama yang diambil adalah suatu usaha budidaya yang membutuhkan waktu agak lama dan pada saat 2 bulan belum selesai bagaimana? Monggo Ustadz Ma'ruf biar tidak putus, jangan teruskan Ustadz. Durasi video. Yang ditanyakan berapa lama durasi video. Kemudian yang kedua, yang butuhkan waktu untuk PBKN itu lama dan waktunya sudah berapa bulan. Bagaimana? Oke. Terima kasih Ustadz Sukeno. Ini mewakili Ustadz Sukeno, mohon maaf ini Bu. Ustadz Sukeno ini kan menggunakan WiFi sekolah. Ini saya kebetulan pakai data pribadi. Jadi mungkin agak berbeda ini kelancarannya. Jadi untuk pertanyaan dari mamanya Adis, Nanda Adis, jadi durasi video. Kemudian yang kedua, tenggat waktu pelaksanaan. Jadi ini kami menyampaikan dari pesan pengawas sekolah. Jadi Ustadz, tolong nanti jangan sampai membuat tegang anak-anak. Jadi jangan sampai membuat tegang anak-anak. Jadi maka pesan itu saya sampaikan kepada jenengan, para wali murid. Jadi jangan sampai kemudian PBKN ini juga membuat jenengan tegang, anak-anak tegang. Jadi ini koridornya agar anak-anak terinspirasi untuk membuat sesuatu yang intinya kan belajar dari lingkungan. Jadi begitu pesannya Bapak Pengawas. Jadi akhirnya kami membuat karya tulis itu yang sesederhana mungkin dalam pembinaan kepada anak-anak. Terkait dengan durasi yang ditanyakan oleh bundanya Nanda Adis, jadi sebenarnya kami belum menentukan durasi. Ini belum menentukan durasi berapanya. Jadi sekira video itu jelas. Video itu jelas, tidak terpotong, namun juga tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti kita ngoreksinya terlalu banyak. Jadi mungkin durasinya 10 menit itu sudah mencukupi, tidak apa-apa. Tapi terus terang belum, dalam diskusi kami tidak ada maksimal berapa menit video itu. Jadi, tapi kami berharap bahwa video yang dikirimkan ke anak-anak itu efektif. Ya. Jadi kalau efektif itu berarti antara 10 sampai 15 menit itu efektif. Jadi tidak terlalu panjang sampai 1 jam begitu ya. Jadi ngeceknya terlalu lama. Atau mungkin terlalu sedikit, hanya ditunjukkan inti-intinya saja sehingga kami tidak tahu prosesnya. Itu juga nanti Ustadz-ustadzah tidak enak karena tidak tahu prosesnya, karena kami ingin tahu prosesnya. Yang kedua adalah tenggat waktu pelaksanaan. Jadi karena kita nanti akan memasukkan nilai PBKN itu di rapor, dan rapor itu akan kita bagikan di bulan Juni. Ya, maka tenggang waktunya itu di bulan itu sebelum penerimaan rapor. Jadi mungkin anak-anak tidak usah diajak
terlalu ideal seperti kita dulu waktu skripsi sehingga membutuhkan waktu 4 bulan, 5 bulan, tidak seperti itu. Jadi yang sederhana, namun itu sudah membuat inspirasi anak-anak belajar tentang yang ada di sekitarnya. Jadi ini waktu 1 bulan, insya Allah cukup untuk membuat penelitian yang sederhana. Begitu. Jadi maksimal nanti sebelum rapotan, biasanya 2 minggu sebelum rapotan itu kita sudah harus setor ke admin pembuat pembuat nilai rapot. Jadi itu sebenarnya di luar batas. Di luar batas. Kalau bulan Mei ini bisa selesai, diselesaikan di bulan Mei. Gitu, Ustaz Sukeno. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, kami persilahkan. Ada. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Papanya Mas Farel. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan. Luar biasa tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Ribu maupun Ustaz Aruf yang disambung oleh Ustaz Supeno. Tadi saya melihat ada 2 hal poinnya yang ingin dicapai berkaitan dengan PBKN SMP Al-Falah. Yang pertama adalah menulis ilmiah, yang kedua nah, yang pertama berkaitan dengan menulis ilmiah di Ustaz ada mungkin sudah tulis ya setidaknya dulu pada saat kuliah ya. Nah, berkaitan dengan menulis ilmiah ini tadi disampaikan bahwa menulis ilmiah ini akan menjadi syarat kenaikan juga ini menjadi kewajiban di semua kelas ya, kelas 7, 8, 9 ya. Mungkin ini tantangan yang menantang juga ya, yang mungkin yang harus dihadapi oleh anak-anak ya. Jadi menulis ilmiah ini kalau di jenjang perkuliahan itu kewajibannya hanya sekali. Jadi minimal pada saat skripsi misalnya. Tapi ini yang menarik menjadi syarat kenaikan kelas. Menjadi syarat kenaikan kelas yang ini luar biasa menurut saya. Yang nantinya saya kira Bapak Ibu Ustaz Zahdah ini menghadapi tantangan tersendiri bagaimana nanti membimbing anak-anak, karena ini setiap Ustaz Zahdah punya bimbingan yang cukup banyak, tadi disampaikan ada 15 itu ya. Saya kira yang pertama ini tantangan beratnya adalah apa iya nanti menjadi syarat untuk kenaikan BBM. Apakah ini memang diwajibkan oleh pemerintah gitu ya? Apakah ini hanya di level 3 Kabupaten Sidoarjo atau ini di level sekolah ya? Karena menurut saya ini cukup berat juga. Level anak-anak yang masih SMP, setiap kenaikan kelas wajib membuat karya ilmiah gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Yang tidak kalah pentingnya nanti karena ini menjadi sebuah kebijakan ya. Jadi menulis ilmiah nanti yang tidak kalah pentingnya juga adalah mohon nanti pada saat membimbing anak-anak kami menulis itu yang utama satu, kejujuran. Jadi jangan sampai nanti copy paste sehingga nanti pelajari semua. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan membangun jiwa kewirausahaan, ini luar biasa. Saya kira ini juga tantangan yang tidak kalah penting bagi Ustaz Zahdah, karena yang jelas jiwa kewirausahaan ini tidak mudah. Yang ini melekat di dalam setiap orang. Ya. Dulu bahkan mungkin saya yakin waktu kuliah nggak ada ini mata kuliah membangun jiwa kewirausahaan. Sehingga ini tantangan yang berat juga bagi kita semua. Ustaz Zahdah, kami yang di rumah membantu anak-anak bagaimana nanti bisa menghasilkan karya sebagaimana yang diwajibkan sekolah. Saya kira itu Ustaz Zahdah, dan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya memang terus kita akan benahi, kita tampung semua masukan sebagai evaluasi kita. Ya, saat ini saya sampaikan bahwa kita buat PBKN ini sederhana dan tidak terlalu berbelit-belit karena ini juga masih masa pandemi. Intinya kita kenalkan dulu ke anak-anak. Ya. Artinya di pembelajaran bahasa Indonesia itu sebenarnya juga ada yang istilahnya sudah seringkali tidak asing di anak-anak. Ada teks prosedur dan sebagainya. Dan itu tes laporan ya juga ada. Dan itu mungkin perlu dikembangkan saja oleh anak-anak. Makanya tadi saya sampaikan, pokoknya anak-anak ikut saja insya Allah nggak ada masalah. Kita hanya menyampaikan keikutsertaannya aja. Nah, itu aja. Nah, artinya kalau anak-anak ikut, ya insya Allah tidak ada masalah dengan proses-proses yang Bapak tadi sampaikan terkait dengan kenaikan kelas. Kalau di kelas 9, ini menjadi syarat kelulusan. Kenapa demikian? Karena PBKN kelas 9 itu saya masukkan ke dalam ujian sekolah penugasan, Pak. Jadi ujian sekolah penugasan itu mau tidak mau anak-anak harus ikut, ya harus ikut melaksanakan kegiatan itu. Jadi kalau tidak ikut berarti tidak ada nilainya. Maka hanya perlu dukungan dari orang tua dan anak-anak. Pokoknya diikuti aja dan insya Allah tidak memberatkan. Termasuk mencari hal-hal yang nanti akan diangkat di PBKN. Ya, dibuat sederhana saja. Kalau memang nanti akhirnya ada yang muncul hal-hal yang menjadi inspirasi, ya itu akan kita gunakan. Karena ini sifatnya, harusnya ini kegiatan PBK ini diawali dari start pertama ketika masuk, kemudian nanti berarti ada 1 tahun, dan ini dalam waktu 2 bulan, tapi sudah kita prediksi, asalkan anak-anak ikut, insya Allah nggak ada masalah. Nanti untuk kenaikan kelas itu menjadi pertimbangan, bukan berarti serta-merta seperti itu, tetapi ini menjadi pertimbangan untuk kenaikan. Jadi artinya melalui rapat Dewan Guru juga insya Allah. Demikian Pak. Jadi itu ya anak-anak mengikuti dengan baik, insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Saya hanya ingin anak-anak gabung saja Pak. Jadi kami di sekolah itu sudah berupaya agar kami bisa diikuti anak-anak di daring. Ya. Ikuti saja. Tapi terkadang anak-anak pada saat daring itu tidak muncul, Pak. Jadi ya tidak semua sih. Ada 1, 2. Tidak ketemu, saya juga ngajar. Dan ketika nggak ketemu saya lacak. Saya lacak sampai saya japri pribadi. Itu japrinya nggak sekali. Dibuka juga sama anak-anak. Dan juga nggak gabung. Akhirnya saya sampaikan ke wali kelas untuk menjadi bahan evaluasi orang tuanya. Ya, intinya bahwa insya Allah semuanya akan berjalan seandainya ada dukungan dari panjenengan semuanya. Kemudian materi-materi yang akan disampaikan termasuk di PBKN atau materi yang di mata pelajaran itu memang materi yang disesuaikan dengan kondisi. Materi-materi bisa dipilih oleh sekolah, jadi di Kemendikbud atau Pak Menteri juga tidak menggariskan harus tercapai semua kurikulum, muatan kurikulum, maka tidak perlu khawatir juga bahwa ini disesuaikan dengan kondisi anak-anak, insya Allah begitu. Mungkin ada tambahan Ustadz Ma'ruf terkait dengan tadi masukan yang sangat baik, ya. Untuk yang kenaikan kelas ini juga kita masukkan jenengan nanti menjadi bahan evaluasi kami. Untuk kelas 8, kenapa kemarin itu harusnya yang PBKN itu kelas 7 sama kelas 9. Yang kelas 8 tidak ikut PBKN, awalnya begitu. Tapi ada kebijakan terbaru terkait dengan AKM. Jadi AKM itu dilaksanakan nanti ketika bulan September dan Oktober. Nah, September-Oktober. Sehingga kelas 8 yang semula persiapan AKM, ya kita geser untuk persiapan PBKN. Jadi bisa jadi nanti belum jelas yang melaksanakan AKM itu belum ada ketentuan dari pusat, apakah kelas 8 yang sekarang atau kelas 7 yang sekarang.
Tapi meskipun kelas 8 atau kelas 7 diikuti saja, tidak perlu khawatir karena tidak ada hubungan dengan nilai anak-anak. Jadi nanti tetap diikuti sebagai pemetaan kementerian. Jadi kita ikuti, tidak perlu kita khawatir dan was-was dengan menghadapi AKM, karena AKM itu sebenarnya adalah pemetaan-pemetaan yang dilakukan. Demikian, monggo Ustaz Ma'ruf. Terima kasih Ustadz Sukeno. Jadi insya Allah penjelasan dari Ustadz Sukeno tadi cukup jelas. Jadi kami sampaikan terima kasih untuk Pak Tarjo atau papanya Mas Farel. Jadi insya Allah kami akan terus mengevaluasi kegiatan PBKN ini untuk kebaikan anak-anak. Jadi kami berusaha tidak untuk memberatkan anak-anak, namun anak-anak tetap memiliki pengalaman belajar pada kehidupan nyata. Kemudian ada satu pertanyaan tadi dari papanya Mas Farel yang di chat tadi, produk seni rupa apakah boleh? Jadi insya Allah boleh. Jadi yang menjadi inspirasi anak-anak, jadi passionnya anak-anak ini kami perkenankan boleh. Jadi boleh seni rupa. Jadi ini intinya boleh. Jadi tinggal nanti tema seni rupa ini judulnya seperti apa, kemudian yang menarik itu bagaimana, nanti bisa dikonsultasikan kepada Ustadz. Begitu Ustadz, termasuk nilai kejujuran. Jadi tadi papanya Mas Farel ini bagaimana nilai menulis anak-anak itu jujur, tidak plagiat. Insya Allah kami akan berusaha untuk mengawal anak-anak pada nilai kejujuran. Jadi apa ini nanti inspirasinya, idenya, termasuk nanti apa ini dalam proses itu memang kami menekankan nilai-nilai kejujuran. Ya. Termasuk juga memunculkan nilai jiwa kewirausahaan. Jadi anak-anak ini bagaimana menjadi wirausahawan yang jujur, peduli, dan tangguh. Makaten dari sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk masukan saran dari Pak Tarjo. Insya Allah begitu Ustaz. Terima kasih. Ini antusias dari Bapak Ibu, terima kasih atas dukungan. Ini merupakan dukungan kepada kami untuk terus membenahi program ini, ya, perlu evaluasi dan sebagainya. Bisa Ustaz ya. Saya membaca chat dari mamanya Bunda Almer 83. Saya mau tanya Ustaz yang melakukan penilaian. Ya, penilaian apakah Ustadz pembimbing atau Ustadz kelompok lain? Saya jawab Bu ya biar cepat waktunya karena memang sudah jam 11. Yang melakukan penilaian adalah pembimbingnya. Jadi bukan dari kelompok lain. Jadi umpama saya membimbing 10 siswa, berarti saya akan menilai 10 siswa. Tentu saja dengan membuat kesepahaman cara penilaian, jadi termasuk hal-hal yang nanti akan terus dikomunikasikan. Hal-hal nanti yang akan disampaikan ke anak-anak, kemudian sampai proses penilaian, harapannya nanti seragam. Jadi anak yang dikatakan mendapat nilai seperti ini, itu harus memang guru A dan guru B itu sama memberikan penilaiannya atas dasar itu. Jadi ada indikator-indikator dalam memberikan penilaian. Insya Allah begitu. Okay. Saya pikir cukup Bapak Ibu, ini sudah waktunya jam 11. Dan saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, insya Allah sekolah berupaya keras untuk bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan baik. Hanya saja perlu bantuan jenengan untuk memastikan anak-anak bisa mengikuti kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kami di sekolah tidak bisa memantau di rumah, kami hanya mengingatkan. Tapi kalau di sekolah umpama tidak dikerjakan mungkin bisa ya, saya berikan shock terapi di sekolah. Tetapi kalau di rumah kan repot ya. Perlu kesadaran bersama untuk bisa sukses dalam kegiatan daring ini. Insya Allah itu kurang lebihnya saya membantu untuk tanya jawab atau tanggapan dalam acara ini. Saya anggap cukup dan terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampaikan terima kasih kepada Ustadz Sukeno atas pemaparannya juga yang telah disampaikan, kepada Ustadz Ma'ruf juga. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu, dan anak-anakku semuanya yang sangat dirahmati Allah. Kita sampai di acara terakhir, yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Muhammad Muhajir SPDI. Kepada Ustadz Muhajir, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. anak-anak sekalian, kita memohon kepada Allah semoga dengan kegiatan hari ini, yakni sosialisasi PPKN ini, diberi kemudahan oleh Allah dan diberi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan semuanya dari terutama dari wabah pandemi ini. Ala hadina kun salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجد وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولتلامذتنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا أولادنا وذرياتنا وتلامذتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمعنا بالعافية والسلامة والتقوى والاستقامة مجيبات الندم إلى سمع الدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم كما أنعمت فزيد. اللهم كما أنعمت فزيد. اللهم كما أنعمت فزيد. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحمي وجود أغننا بحلال حرامك وبفضلك من سواك. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة من رب برحمتك يا الراحمين. اللهم ألق ربا في قلوب الظالمين المتكبرين المتجبرين. اللهم فارق جمعهم. اللهم شد شملهم. اللهم خالف بين قلوبهم. اللهم لا تبلغهم آمالهم. اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذه البقعة مباركة نافعا دائما إلى يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, kita berfoto bersama dulu. Oke, baik, kita berfoto dulu bersama-sama Ayah Bunda.
Masih bermasker ya? Monggo dipersiapkan pose termanis. Masih bermasker dulu nggih. Ustaz Ega, apakah sudah siap? Oke, baik. Hitungan ketiga, kita senyum termanis. 1, 2, 3. Senyum. Senyumnya di balik masker. Nggih. Dibuka. Slide berikutnya. Monggo. Dibuka dulu ya maskernya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berfoto lagi ya Bunda, Ayah Bunda. Dalam hitungan ketiga, mari kita persiapkan pose termanis. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Baik Ayah Bunda, terima kasih kami ucapkan atas waktu yang panjenengan semua berikan terkait pertemuan di hari ini, dan kami mohon kerjasamanya agar acara ini, agar program PBKN ini bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk anak-anakku, insya Allah fokus di PBKN ini adalah kalian insya Allah nantinya dapat menulis film ya, dan juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Jangan dipikir yang susah-susah ya nak ya, insya Allah kalian semua bisa. Kami juga mohon maaf, saya pribadi sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, mewakili ustadz-ustadzah yang bertugas di hari ini, semuanya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perbuatan serta tutur kata kami kepada panjenengan semuanya. Kami juga mengucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanan jaringan di pagi hari ini sehingga menimbulkan mungkin segala sesuatunya kurang nyaman di panjenengan semua. Sampai bertemu di kesempatan yang lain, kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fahri. Fahri.